Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita semua. Pada kesempatan siang ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan, keafiatan, keselamatan, keamanan bagi kita semua. Dan lebih dari itu, kita masih diberi hidayah Islam dan sunnah hingga sampai hari ini, detik ini kita masih berjalan di atas agamanya dan di atas sunnah nabinya. Salawat beriring salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan siang ini kita kembali melanjutkan pembahasan dari buku Talbis Iblis tulisan Ibnul Jauzi. Kita sampai pada talbis iblis terhadap ahli ibadah. Salah satunya adalah iblis mendorong seseorang untuk berlebih-lebihan dalam mengerjakan ibadah-ibadah, terutama ibadah sunnah. Seperti iblis mendorong agar seorang memperbanyak ibadah di luar batas kemampuannya. Ya, sehingga dia tidak mampu ya untuk mengerjakannya dan mempertahankan ibadah itu. Di antaranya adalah memperbanyak sholat malam, tapi melewati kemampuan yang dimiliki. Bahkan mungkin berlebih-lebihan, ya seperti tidak tidur semalaman. Ya, nah ini pernah disampaikan kepada Nabi, seseorang yang berazam tidak tidur dan sholat malam terus-menerus. Nabi mengatakan kepada orang-orang itu, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang benci sunnahku, maka dia bukan dari golonganku, yaitu tidak berada di atas sunnah beliau. Sementara yang diinginkan oleh orang yang orang yang mengamalkan tadi adalah ya tentunya kebaikan ya, tapi tentunya kebaikan itu ada cara untuk meraihnya atau mendapatkannya. Nah, orang tersebut menempuh cara yang salah, berlebih-lebihan di dalam ibadah, sehingga keluar dari batas-batas syar'inya. Nah, di sini iblis mengaburkan hakikat talbisnya atas ahli ibadah, di antaranya adalah memperbanyak ibadah, karena mereka ahli ibadah, ya, hingga mereka memperbanyak misalnya sholat malam, ya, atau sholat-sholat sunnah lainnya, sehingga berbenturan dengan hak yang lain, berbenturan dengan kewajiban yang lain. Ya, tentunya tidak bijak ya, kita membenturkan satu kewajiban karena melebihkan kewajiban yang lain, karena setiap kewajiban ada waktunya, ada momennya. Ya, nah demikian. Seperti sebagian orang lebih senang mengerjakan sholat duha hingga mengabaikan waktu kerja, yaitu mencari nafkah. Waktunya cari nafkah, ya dia habiskan waktu untuk mengerjakan sholat duha. Sebenarnya bisa dia gabungkan juga, yaitu dia mengerjakan sholat duha semampunya. 2 rakaat, 4 rakaat. Nah, sebagian orang ada yang terus-menerus mengerjakan sholat duha hingga habis waktu untuk mencari nafkah, atau memakan waktu kerjanya, dan ini mengganggu tentunya ya, mengganggu perusahaan tempat dia bekerja. Banyak juga yang mengkomplain sebagian orang ditemui di waktu kerja ternyata dia berada di musola, alasannya mengerjakan sholat duha. Ya tentunya tidak bijak kita membenturkan antara satu kewajiban dengan kewajiban lainnya. Peraturan-peraturan tempat kita bekerja adalah sesuatu yang wajib kita taati, karena itu adalah persyaratan yang kita setujui. Nabi mengatakan al-mu'minuna ala syurutihim. Maka tidak boleh kita mengambil waktu kerja untuk mengerjakan amal-amal sunnah.
Ya, nah ada waktunya ya kita mengerjakan amal-amal sunnah itu. Nah, kadang-kadang syaitan memberikan talbis kepada seseorang sehingga seolah-olah yang dia lakukan itu benar. Padahal tidak benar. Dia telah mengambil hak orang lain. Dalam hal ini mungkin hak perusahaan, hak tempat dia bekerja. Nah, demikian pula sebagian orang menghabiskan waktu malam dengan sholat. Sehingga merampas hak pribadinya, yaitu hak dirinya. Ingat, diri kita juga punya hak yang perlu dipenuhi. Wa inna li nafsika 'alaika haqqan. Sesungguhnya dirimu juga punya hak untuk dipenuhi. Maka kecenderungannya adalah orang-orang seperti ini yang berlebih-lebihan di dalam ibadah ini adalah suka membenturkan antara satu kewajiban dan kewajiban lainnya. Atau dia mengorbankan satu kewajiban karena terlalu fokus dengan kewajiban yang lain. Sementara sebenarnya semua bisa dilakukan. Semua bisa digabungkan, ya. Nah, demikian, tidak perlu dibenturkan satu sama lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, dan bahkan sebagian orang sibuk mengerjakan sholat malam sepanjang malam, namun dia tertidur saat menjelang fajar hingga dia terluput dari sholat wajib. Ya. Nah, atau dia terbangun kemudian bersiap untuk sholat namun luput dari sholat berjamaah. Atau dia akan bangun di pagi hari dalam keadaan malas, sehingga tak bisa bekerja untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Artinya jangan dibenturkan antara satu kewajiban dengan kewajiban yang lain. Sholat malam ada waktunya. Ya, ada caranya juga. Seperti ya supaya kita tidak terlalu keletihan di pagi hari ya karena mengerjakan sholat malam. Maka tidur di awal malam. Bagi orang yang memang punya niat untuk mengerjakan sholat malam. Sehingga waktu tidurnya cukup. Itu hak diri yang perlu kita penuhi. Karena kita manusia punya batas kemampuan. Nggak mungkin juga kita nggak tidur. Ya, pasti akan terganggu aktivitas kita. Ya, maka jangan dijadikan ini sebagai kambing hitam. Ya, nah maka dari itu lakukan sesuatu itu menurut kemampuan. Ya, fattaqullaha mastata'tum. Ya, bertakwalah kamu kepada Allah menurut kemampuan kamu. Ya, kita mengerjakan ibadah-ibadah itu ya hendaknya menurut kemampuan yang kita miliki. Jangan berlebih-lebihan atau di luar kemampuan yang kita miliki. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tentunya ya sebagian orang sibuk mengerjakan ibadah, namun dia mengabaikan ibadah yang lain. Mencari nafkah untuk keluarga itu ibadah juga, karena itu kewajiban ya. Jangan sampai kewajiban itu terbengkalai gara-gara kita mengerjakan sesuatu yang sebenarnya tidak wajib. Ya, seperti misalnya sholat duha, sholat malam. Ya, bukan berarti wah kita nggak perlu sholat malam karena kita sibuk fokus untuk mencari nafkah. Ya, ini juga pemikiran yang tidak benar. Ya, kerjakan sholat malam, cari nafkah di siang hari. Ya, letakkan sesuatu itu pada tempatnya dan lakukan secara proporsional. Ya, tepat dan terukur sesuai dengan kemampuan, maka ibadah itu akan memberi manfaat bagi kita, memberikan energi ketika kita mencari nafkah. Ya, memberi energi ketika kita mengerjakan sholat wajib. Kenapa? Karena kita mengerjakan sholat malam dengan cara yang benar. Tapi kalau caranya tidak benar, misalnya sholat semalaman suntuk, ya, ada momen-momen tertentu seperti misalnya mengejar Lailatul Qadar, ya. Nabi mengerjakan sholat semalam suntuk itu momen-momen tertentu ya, tidak tiap malam ya. Nah demikian, mungkin setahun ya beberapa kali dalam konteks ya momen mengejar Lailatul Qadar ya. Nah ini kadang-kadang dilakukan di luar itu dan dilakukan hampir terus-menerus sehingga kadang-kadang ya terkorbankanlah hal-hal lain ya, kewajiban-kewajiban lain yang sebenarnya itu penting ya, misalnya mencari nafkah bagi kepala keluarga. Itu adalah kewajiban amanah yang besar yang tidak boleh dia abaikan ya. Karena banyak hak-hak yang akan terbengkalai di situ, bukan hak dirinya saja. Ya, tapi juga hak istri, hak anak dan lain-lain. Wallahu a'lam bishawab. Ibnu Jauzi mengatakan, aku pernah melihat seorang syekh ahli ibadah yang bernama Husain
Quzwaini atau Qazwini. Ketika siang hari dia sering berjalan kaki di Masjid Jami Al-Mansur. Aku menanyakan alasan rutinitas itu. Lalu dijawab, ya, ada yang mengatakan, memberitahu agar dia tidak tidur. Maka dapat ditegaskan ini adalah kejahilan terhadap syariat dan akal sehat. Nah, kejahilan terhadap syariat karena Nabi mengatakan, inna li nafsika 'alaika haqqan faqum wa nam. Sesungguhnya dirimu punya hak yang harus engkau penuhi. Oleh karena itu, salatlah. Ya, salat malam. Kerjakan salat malam. Ya, dan tidurlah. Jadi ada waktu tidur, ada waktu mengerjakan salat malam. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Alaika hadiyan qasidan, fa innahu la yushaddad fa innahu man yushadd hadzal dina yaghlibuhu." Ya, hendaklah kalian mengikuti petunjuk sesuai dengan kemampuan, qasidan, terukur, tepat, ya, proporsional sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, tidak memaksakan diri dan tidak berlebih-lebihan. Fa innahu man yushadda hadzal dina yaghlibuhu. Karena siapa saja yang berlebih-lebihan dalam agama ini, niscaya dia akan kalah, ya, dia akan tumbang, ya, dia akan gagal untuk mempertahankan amalnya itu karena dia sebenarnya tidak mampu seperti itu. Ya, maka dari itu, ya, hendaklah kita mengerjakan ibadah-ibadah sunnah-sunnah sehari semalam itu ya menurut kemampuan kita. Bukankah ya kalau kita buka ya buku-buku panduan amal sehari semalam, banyak amal-amal yang bisa kita lakukan. Tidak monoton satu amal saja, tapi kita bisa lakukan secara bervariasi ya. Satu hari itu, ya, satu bulan itu ada beberapa jenis puasa yang bisa kita pilih ya. Bulan ini, bulan depannya berbeda. Nah, itu tentunya akan membuat jiwa kita juga seger, ya, fresh untuk mengerjakan ibadah yang kelihatannya baru begitu ya. Nah, kalau itu saja monoton tentunya akan memberatkan, ya. Satu hari kita akan merasa saya nggak mampu melakukannya, ya, saya tidak mampu mempertahankannya. Wallahu alam bisawab. Jadi hendaklah ya kita mengerjakan sunnah-sunnah itu sesuai dengan kemampuan yang kita miliki ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan jangan membenturkan satu kewajiban dengan kewajiban yang lain atau mengorbankan satu kewajiban karena kewajiban yang lain. Bagaimana pula mengorbankan kewajiban dengan sesuatu yang bukan wajib, ya. Wallahu a'lam. Baik. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya ia bercerita tentang apa yang dialaminya. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masjidah wa hablun mamdudun baina sariyataini. Rasulullah masuk ke dalam masjid, yaitu Masjid Nabawi, masjid beliau. Wa hablun mamdudun baina sariyataini. Nabi dapati ada tali yang membentang di antara dua tiang masjid. Ada tali yang membentang di antara dua tiang masjid. Faqala, Nabi bertanya, ini sesuatu yang enggak biasa. Ya, ini sesuatu yang asing gitu ya. Mahadha, apa ini? Qalu, mereka berkata, li Zainab tusalli. Tali ini milik Zainab. Dia bentangkan ini untuk salat. Ya, fa idza kasilat atau kasalat au fatarat au amsakat bihi. Ketika dia sudah mulai lelah, letih, dia berpegangan dengan tali tersebut. Ya. Bayangkan ya, mungkin salat malamnya ini panjang sekali. Ya, sehingga harus bergelayutan pada tali itu supaya tidak jatuh, ya, supaya dia tidak tertidur atau terjatuh. Maka Nabi SAW berkata, faqala hulluhu, lepaskanlah tali ini, liyusalli ahadukum nasyatahu, hendaklah dari masing-masing dari kalian mengerjakan salat menurut kemampuannya. Nasyat itu kemampuannya. Ya, jika dia mampu, dia kerjakan. Ya, jangan memaksakan diri maksudnya. Fa idza kasala aw fatara falyaq'ud. Jika dia letih atau lelah, hendaknya dia duduk. Ya, jangan memaksakan diri.
Ya, para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Jadi Nabi tidak membenarkan tindakan wanita itu, ya. Walaupun mungkin tujuannya baik. Tujuannya adalah agar dia bisa lebih lama berdiri mengerjakan sholat malam. Ya, bukankah dalam hadis yang lain Nabi mengatakan afdal qiyam itu lul kunut. Sebaik-baik qiyam adalah yang lama berdirinya, yang panjang berdirinya. Ya, cuma akan tetapi ya harus disesuaikan dengan kemampuan. Maka dari itu kita dalam agama ini harus melihat agama itu secara utuh, menyeluruh dari semua sisi. Jangan hanya melihat dari satu sisi hingga kita menjadi salah paham mungkin. Kita berpegang dari pada satu sisi, ya misalnya kita pegang hadis itu sebaik-baik sholat adalah yang paling lama berdirinya. Lalu untuk bisa bertahan lama berdiri kita bentangkan tali seperti wanita yang diceritakan dalam riwayat Anas bin Malik tadi. Ya, tentunya tidak seperti itu. Karena Nabi mengatakan dalam riwayat yang lain atau dalam hadis yang lain, liusolli ahadukum nasyatah. Ya, hendaklah seseorang itu mengerjakan sholat menurut kemampuan yang dia miliki. Ya, kalau gak mampu berdiri duduk, gak mampu duduk berbaring. Ya, ngantuk berat tidur dulu. Ya, nah jangan dia paksakan sholat sementara apa? Dia sedang dalam kondisi ngantuk berat sehingga dia tidak mengerti apa yang dibacanya. Ya, dia tidak paham apa yang dibacanya. Kenapa? Dia ngantuk berat. Maka kalau demikian kondisinya tidur. Ya, badan atau tubuh jasad ini meminta kita untuk istirahat. Maka istirahat. Jangan dipaksakan. Karena sesuatu yang dipaksakan hasilnya akan buruk. Nah, seperti itu ya. Jadi setan kadang-kadang membisikkan kita untuk berlebih-lebihan ini dalam segala hal, ya, sehingga kita keluar dari batas-batas yang wajar, ya. Dan tentunya syariat tidak menganjurkan kita dan tidak menyuruh kita untuk seperti itu, ya. Nah, salah satu sifat syariat adalah idza daqal amru ittasa. Jika semakin sempit ataupun sempit satu urusan, maka dia bisa menjadi lapang. Ada kelapangan-kelapangan yang Allah berikan kepada kita. Ya, nah demikian. Maka jangan ya kita itu kadang-kadang terlalu terlalu kaku ya di dalam memahami agama ya, sehingga terlalu saklek gitu ya, kata orang saklek. Ya, enggak ada celah untuk bernafas. Tidak ada keringanan sama sedikit pun ya. Ya bagi diri kita, sehingga ini cenderung menyiksa diri. Ya, cenderung menyiksa diri. Sesuatu yang berlebih-lebihan itu tidak baik. Maka ya sesuai kemampuan saja. Apapun itu. Ya, maka Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan ayat-ayat yang semakna dengan itu. Artinya tidak boleh seorang itu ya memaksa-maksakan diri, ya. La yushadad din ahadun illa ghalabah. Tidaklah orang itu memaksa-maksakan diri dalam agama, melainkan dia akan kalah. Dia tidak akan mampu mengerjakannya. Dan akhirnya, inilah yang diinginkan oleh iblis, dia akan meninggalkan ibadah itu karena dia anggap berat. Dia tidak bisa konsisten. Dia tidak bisa istiqomah. Maka Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling disukai Allah adalah yang dawam, terus-menerus, walaupun sedikit. Kadang-kadang kita susah menyatukan antara banyak dan konsisten ya, istiqomah. Ya, kadang-kadang yang banyak ini nggak mampu kita pertahankan. Tapi yang sedikit, yang ringan itu yang mampu kita lakukan terus-menerus. Antara dawam dan kasrah, antara banyak dan kesinambungan itu kadang-kadang nggak nyatu dia. Karena kita manusia ada batas kemampuan. Ya, dan kondisi juga akan berubah. Lama-lama kita akan lemah. Lama-lama kita akan menurun ya kemampuan kita. Nah, maka dari itu lakukanlah sesuai dengan apa yang kita mampu ya, yang kita sanggup untuk mengerjakannya. Jangan memberat-beratkan diri. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia bercerita. Beliau menceritakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Idza na'isa ahadukum falyarqud."
hatta yadhhaba anhu naum. Jika salah seorang dari kalian mengantuk, hendaklah dia tidur sampai hilang ngantuknya. Sebab apabila dia salat dalam keadaan mengantuk, ya, fa innahu idza shalla wa huwa yan'as la'allahu yadhhabu liyastaghfir wa yadhhabu wa yasubbu nafsahu. Ya, orang itu ngantuk, boleh jadi dia ingin minta ampun, dia ingin baca istighfar. Tetapi karena dia ngantuk, dia malah mencela dirinya sendiri. Orang-orang itu nggak sadar apa yang diucapkannya, dan siapa yang akan menguasainya saat itu? Syaitan. Ya, nah, syaitan yang akan menyetirnya. Ketika dia maksa-maksakan diri seperti itu, ya, maka kalau orang itu ngantuk, ya, misalnya dia baca Quran ngantuk, ya, sudahi dulu, tidur. Ya, dengan niat, tidur itu dengan niat kalau dia bangun, maka dia bisa seger lagi baca Quran. Ini tidur yang bernilai pahala, ya. Ya, bukan tidur dijadikan alasan untuk tidak baca Quran. Itu lain kasus, itu lain cerita. Nah, ini orang yang tidur supaya dia lebih semangat, lebih lebih bugar, ya, segar untuk baca Al-Quran setelah dia bangun dari tidur. Ya, nah, tidurnya itu terhitung ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jangan paksakan ya membaca Quran sementara kita dalam kondisi yang ngantuk. Ya, kadang-kadang orang itu gak sadar apa yang dibacanya. Ya, mungkin dia membaca satu ayat dengan lafal yang salah. Ya, nah demikian. Yang lebih parah lagi tadi yang disebutkan Nabi. Mungkin dia mau beristighfar, ternyata dia mencaci, memaki dirinya sendiri. Karena dia tidak sadar apa yang dibacanya. Ya, maka inna li nafsika 'alaika haqqan. Sesungguhnya badanmu juga punya hak. Ya, itu kita secara pribadi punya hak. Belum lagi orang-orang yang memang punya hak atas kita, yaitu kewajiban kita memenuhi hak mereka. Dalam hal ini misalnya anak istri, ya. Ya, anak istri. Ya, maka ada momennya, ya. Ada momennya. Ketika kita kumpul keluarga begitu, ya. Ada sesuatu yang perlu kita nasihati atau kita omongkan, bicara. Ya, nah, ini nggak tepat momennya. Ketika dia harus bicara, dia sibuk baca Quran. Nah, sudah bubar semua baru dia mau bicara. Sama siapa dia bicara? Ya, lihat momennya juga. Ya, baca Quran bagus. Tapi dalam momen tertentu mungkin bisa ditunda. Ya, baca Qurannya. Karena ini momen sedang kumpul bersama anak istri. Ada sesuatu yang bisa kita sampaikan. Nasihat. Itu kan baik. Itu kan bermanfaat. Nah, ini kadang-kadang momennya nggak tepat. Sudah kumpul, dia sibuk baca Quran. Ya, bubar semua. Nah, setelah bubar semua baru dia mau ngomong. Mau ngomong sama siapa dia? Ya, nah, jadi lihat kita katakan setiap ibadah itu ada momentumnya, ya. Sabar misalnya ada momentumnya. Kehilangan momentum sabar itu dianggap nggak sabar. Seperti seorang wanita yang meraung-raung, meratap-ratap di pusara anaknya. Ya, Nabi perintahkan untuk sabar, tapi dia nggak mau sabar. Nah, Nabi pergi pulang ke rumah. Nah, sepeninggal Nabi baru dia sadar. Ya, lalu dia datangi Nabi. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, sekarang saya sabar." Kata Nabi apa? Sabar itu tadi, bukan sekarang. Inna sabru inda awali sadmah. Sabar itu di awal musibah tadi, bukan sekarang. Ya, baru cerita mau sabar. Ya, sabar itu bagus, tapi kalau kehilangan momentum, ya, maka ya dia menjadi suatu hal yang menjadi sia-sia begitu, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi perlu fikih, ya, di dalam amal, ya, dalam mengerjakan dan menetapkan satu amal, kapan kita lakukan, kadarnya bagaimana, ya. Nah, mana yang didahulukan dan mana yang bisa ditunda. Nah, ini perlu fikih, ya, pemahaman yang benar, ya, tentang amal-amal itu. Kita mengetahui karakter-karakter ibadah-ibadah tersebut. Ya, wallahu a'lam bishawab. Taib. Adapun kejahilan terhadap akal sehat, ya, tadi, ya, kisah tadi yang disebutkan oleh Ibnul Jauzi, ya, dari seorang ahli ibadah yang bernama Husain Al-Qazwini, ya. Adapun kejahilan terhadap akal sehat, ya, karena tidur itu adalah cara mengembalikan kebugaran tubuh yang telah melemah disebabkan aktivitas rutin.
Ya, ketika seorang tidak mau tidur padahal dia pasti membutuhkannya, maka itu akan berdampak buruk terhadap kesehatannya, terutama terhadap jasmaninya, badan dan akalnya. Ya. Nah, keadaannya akan bertambah parah. Ya, maka beliau berkata kita berlindung kepada Allah dari tindakan jahil ini. Ini adalah kejahilan, ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, kalau ada yang menanggapi, ya, engkau meriwayatkan kepada kami bahwa beberapa ulama salaf menghidupkan seluruh malam untuk beribadah. Ya, ada riwayat-riwayat ya dari ulama-ulama salaf yang menghidupkan seluruh malam untuk ibadah. Maka kita bisa jawab, ya, statement itu dengan mengatakan benar, tapi mereka melakukannya setahap demi setahap hingga mereka mampu melakukan amal tersebut. Dan pada saat yang sama mereka pun yakin bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ya, di sisi lain mereka mendukung usaha mereka untuk bisa seperti ini dengan tidur pada siang hari dan dengan hanya sedikit makan sehingga mereka bisa menghidupkan seluruh malam dengan ibadah. Dan juga kita tambahkan juga mereka tidak terus-menerus melakukan seperti itu. Ya, ada momen-momen tertentu, momen-momen utama, misalnya ya disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Ya, Nabi membatasi menghatamkan Quran itu tiga hari, ya. 3 hari. Ya, tidak boleh kurang dari itu. Ya, tidak boleh kurang dari itu. Lalu bagaimana menggabungkannya dengan riwayat-riwayat dari para ulama, ya, bahkan sahabat, bahwa mereka di bulan Ramadan ada yang menghatamkan kurang dari 3 hari. Riwayat itu sangat banyak. Nah, Ibnu Rajab berusaha untuk menggabungkan, memadukan antara riwayat dari Nabi tadi dengan apa yang dilakukan oleh para ulama tersebut. Bahwa mereka melakukan itu khusus di bulan Ramadan, karena ini momen utama. Ya, momen utama. Ya, tidak sama dengan momen-momen di luar Ramadan. Ya, karena di bulan Ramadan semangat ibadah meningkat. Ya, kemudian juga kesempatan ibadah terbuka lebar. Sehingga ada waktu untuk itu. Keinginan untuk sibuk dalam aktivitas dunia juga kurang. Itu bulan Ramadan, sehingga ya wajar ada energi yang lebih untuk bisa melakukan itu. Menghatamkan Quran kurang dari 3 hari. Tapi di luar Ramadan mungkin banyak kesibukan kita. Ya, aktivitas hari-hari, ya, seharian, mencari nafkah, bersosialisasi dan lain-lain sebagainya. Ya, yang itu tidak seperti di bulan Ramadan, banyaknya intensitasnya. Maka ya tentunya berat untuk dilakukan di luar Ramadan. Ya, menghatamkan Quran kurang dari 3 hari. Maka Nabi membatasi 3 hari. Ya, kalau kita bagi per juz itu 10 juz setiap hari. Ya, sehingga 3 hari khatam begitu. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Nah, jadi ini salah satu talbis iblis, ya, terhadap beberapa orang-orang yang punya semangat ibadah yang tinggi. Kadang-kadang itu piawai dan lihainya iblis, ya. Dia tahu bagaimana melumpuhkan seseorang. Ahli ibadah dilumpuhkan dengan ibadah, ya. Bukan dibujuk rayu supaya tidak beribadah. Ya, secara logika saja berat, ya. Menggoda orang yang sudah gemar ibadah untuk tidak ibadah, untuk malas ibadah. Kalaupun malas, dia akan kembali lagi kepada ibadahnya karena dia orang yang gemar ibadah. Apa yang dilakukan oleh iblis? Dia tidak membujuk rayu orang ini untuk meninggalkan ibadah, tidak. Tapi untuk berlebih-lebihan dalam ibadah, dan itu sangat mungkin. Orang yang dasarnya misalnya gemar ibadah, bagaimana iblis masuk kepadanya? Bagaimana iblis memperdayanya? Apakah membuat dia berhenti dari ibadah sementara dia orang yang gemar ibadah? Agak mustahil, ya. Dan kalaupun bisa agak panjang, jelimet rumit sekali. Ya, jelimet urusannya lah. Tapi kalau ahli ibadah ini, yang gemar ibadah ini, ya diperdaya dengan berlebih-lebihan di dalam ibadah, itu sangat mungkin. Maka itu yang dilakukan oleh iblis, ya, terhadap orang-orang yang gemar ibadah. Wallahu a'lam bissawab.
Dan iblis melancarkan talbis kepada beberapa orang yang gemar salat malam dengan membicarakan amalnya di siang hari. Yaitu apa? Kita katakan ujub ya terhadap apa yang sudah dilakukan. Ini salah satu perkara yang bisa menggerogoti amal ya. Salah seorang dari mereka mengatakan, muadzin fulan mengumandangkan azan tepat waktu. Dia berkata demikian agar orang-orang tahu kalau dia sudah bangun pada saat itu. Ya, atau dia bercerita, wah tadi malam ya suasana malam sangat syahdu. Ya, wah supaya orang tahu bahwa dia sholat malam. Kadang-kadang kita terjebak untuk memamerkan amal kita. Ya, untuk memamerkan amal kita. Dan itu salah satu langkah-langkah iblis untuk merusak amal anak Adam. Yang nggak bisa digoda dengan riya, digoda dengan sum'ah atau ujub terhadap amal, memperdengarkan amal kepada orang lain. Padahal nggak ada orang yang lihat dia mengerjakan sholat malam. Tidak ada orang yang melihat dia mengerjakan sholat malam. Paginya dia berkoar-koar kesana kemari bahwa wah tadi malam yang syahdu, hening, waduh saya kayaknya enak kali tadi sholat malam. Padahal orang nggak tahu. Dan nggak ada hajat juga dia menceritakan itu kepada orang lain. Nah ini talbis iblis yang luar biasa yang merusak amal kita setelah kita susah payah ya mengerjakannya dengan ikhlas, tidak riya. Tapi ya semuanya berantakan karena sum'ah. Ya muncul ujub dalam hati sehingga kita membicarakan amal kita sendiri. Padahal nggak ada yang nanya juga. Nggak ada yang nanya. Nggak ada angin, nggak ada hujan istilahnya. Ya dia cerita aja begitu. Apalagi sekarang, ya seorang bisa memamerkan amalnya melalui media sosial ya. Seperti dia buat Insta Story ataupun ya WhatsApp ya, story di WhatsApp di tengah malam, ya jam 4, ya jam 3 menunjuk oh dia bangun ini. Ya, dia kirim ping gitu ya, di jam-jam seperti itu. Update status di jam-jam seperti itu. Kadang-kadang foto memang nggak ada foto dia, foto malam gitu ya. Wah, dia ini sholat malam, dia ini begini, dia ini begitu. Nah, nggak ada yang tahu dia puasa. Tiba-tiba update status truk foto makanan saat berbuka. Ya, ini zamannya banyak godaan untuk memamerkan amal. Ya, sehingga ya iblis menggunakan itu. Kalau orang itu selamat dari riya, ya nggak bisa digoda keikhlasannya, masya Allah, macam tembok yang kokoh. Ya, iblis nggak putus asa. Setelah selesai beramal, digoda dia untuk sum'ah. Nggak bisa riya, ya sum'ah. Dua-duanya bisa menghapus amal. Dengan apa? Dengan ujub tadi. Sehingga dia memperdengarkan amalnya. Itu namanya sum'ah. Itu bedanya riya dan sum'ah. Riya dia mengerjakannya di hadapan orang. Ya, tujuannya agar dilihat orang. Adapun sum'ah, ya dia mengerjakannya mungkin orang lain nggak tahu, sendirian. Tapi kemudian setelah itu dia memperdengarkan amalnya, cerita sana-sini tanpa ada hajat dan keperluan untuk menceritakannya. Ya, nah demikian. Orang-orang yang mendengar cerita itu ya akan langsung memahami, wah dia ini sedang mengabarkan kepada kita bahwa dia melakukan ibadah itu. Ya, tidak ada faedah lain dari ceritanya selain itu. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian ya para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya, bagaimana talbis iblis terhadap orang-orang yang gemar ibadah. Nanti akan kita lanjutkan lagi ya talbis iblis terhadap ahli ibadah dalam hal Al-Quran. Nah ini juga ya membaca Al-Quran itu satu kebaikan ya. Ya baik itu. Ya maka kita katakan poin yang susah ya. Ya kita katakan fase yang sangat susah untuk kita lewati adalah menjaga ibadah setelah kita mengerjakannya. Itu adalah satu perkara yang sulit, ya, menjaga amal setelah kita mengerjakannya. Karena kita kadang-kadang lengahnya di situ.
Ya, bukan saat kita beramal. Mungkin kita mati-matian mempertahankan amal itu supaya ikhlas, tidak riya. Tapi kadang-kadang setelah itu, nah mungkin ya ketahanan kita yang kurang mungkin ya. Akhirnya kita melemah, longgar, akhirnya kita jatuh tidak ke riya tapi ke sum'ah. Wallahu alam bisawab. Nanti akan kita bicarakan bagaimana pula talbis iblis terhadap ahli ibadah dalam hal Al-Quran. Ya, wallahu alam. Baik, demikian saja pertemuan kita pada kesempatan siang ini, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.